Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus. Hari ini kami akan membahas tentang satu tema entrepreneurship sukses dari sudut pandang Alkitab. Sukses adalah hak saya yakin bisa sukses. Sukses adalah impian setiap manusia yang pernah hidup di dunia. Namun apakah definisi dari kesuksesan itu? Setiap orang punya pandangan berbeda-beda tentang makna sukses. Pandangan secara umum, punya banyak simpanan, punya banyak perhiasan, punya banyak properti, punya banyak perusahaan. Namun sudut pandang Tuhan, Yesus, tentang arti kesuksesan sangat berbeda dengan sudut pandang manusia. Kita lihat sudut pandang Tuhan Yesus terhadap kesuksesan dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apakah tolak ukur sebuah kesuksesan, ya? Sukses di mata dunia atau sukses di mata Allah, ya. Jadi sukses, tolak ukur kesuksesan, saudara mau pilih yang mana? Sukses di mata dunia atau sukses di mata Allah, ya. Sukses di mata dunia adalah sukses di sorga, dan sukses di mata Allah adalah sukses di dunia dan di sorga, ya. Kalau disuruh pilih, apa pilihan Anda? Sukses di dunia, gagal ke sorga, gagal di dunia, sukses ke sorga, atau sukses di dunia dan di sorga. Di dalam kitab Matius 6 ayat 33, sukses di dunia dan sukses di sorga, harapan Tuhan bagi pengikutnya. Kehendak Tuhan, ya. Kehendak Tuhan Yesus itu, parameter sukses menurut kehendak Tuhan Yesus itu apa? Investasi, saudara, ya. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu investasi di dunia, ya. Waktu, tenaga, pikiran, perasaan, keahlian. Ini sukses di dunia, ya. Harus bekerja. Ketika manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, Allah sudah menetapkan manusia harus bekerja, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian 2 ayat 15, ya. Dua tipe pekerja, bekerja dengan fisik, ya. Yang pertama, atau disebut juga dengan bekerja keras plus rutin. Yang kedua adalah bekerja dengan fisik dan otak, atau yang disebut juga dengan bekerja keras dengan kreatif, ya. Nah, kreatif itu orang yang cerdas, ya, yang bisa merubah dirinya menjadi seorang yang kompetensi, ahli dalam bidangnya, ya. Nah, kita lihat kalau kita kerja tanpa otak dengan memotong
batang pohon terlalu lama ya dengan gergaji. Kita lihat juga dengan taksi online ya, kerja secara kreatif ya, dengan langsung biaya lebih murah, tinggal telepon saja begitu. Menurut Anda apa yang menjadi penentu dalam mencapai kesuksesan ya? Menurut para motivator, apa yang menjadi penentu dalam mencapai kesuksesan? Memiliki uang, memiliki keahlian, memiliki tenaga ya. Apakah ketiga modal utama ini pasti menjamin seorang pasti sukses? Di dalam Yohanes 21 ayat 1, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa ya. Petrus sudah bekerja keras ya. Dia punya satu modal, dia punya perahu dan jala, dia punya kepandaian ya, nelayan ya. Nah, dia juga pekerja keras tetapi tidak menangkap ikan apa-apa. Artinya tuh sia-sia gitu ya. Jadi tiga modal penentu kesuksesan, uang, keahlian, dan tenaga sudah dimiliki oleh Petrus ya. Ternyata tiga modal utama bisnis bukan penentu kesuksesan ya. Tiga modal yang diungkapkan para motivator dunia gagal diterapkan oleh murid-murid Yesus di Danau Tiberias pada malam itu. Apa saja tiga modal yang dimiliki murid-murid Yesus ya? Yaitu uang, keahlian, dan tenaga ya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ya, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedus, dan dua orang muridnya yang lain. 7 orang ya. Nelayan. Ya. Ternyata semalam-malaman tidak menangkap ikan. Semalaman menjala ikan tanpa hasil, padahal sudah memiliki uang, tenaga, dan keahlian. Tiga modal utama dalam bisnis tidak menjamin seseorang bisa sukses. Murid-murid Yesus telah membuktikan kebenaran tersebut. Semalaman mereka menjala ikan, tidak seekor pun ikan mereka peroleh. Nah, selain ketiga modal di atas, ada satu lagi modal penting, bahkan menjadi modal penentu: kehadiran dan penyertaan Tuhan. Semalaman mereka menjala ikan, Yesus tidak ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Kapan Yesus datang menemui mereka? Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Berapa banyak ikan yang mereka peroleh setelah Yesus hadir? Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Jadi saya ulangi, tiga modal bisnis, uang, tenaga, keahlian, semalaman menjala tanpa hasil seekor ikan pun. Ya. Modal penentu campur tangan Tuhan Allah, ya, mendapat 153 ekor ikan-ikan besar.
Bagaimana agar Yesus hadir dalam usaha kita, saudara? Ya. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Penjala ikan, pekerjaan duniawi, peralihan profesi menjadi penjala manusia, pekerjaan rohani. Ya. Jadi pada waktu Petrus menjadi penjala ikan, ya, setelah dibuktikan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa bersama Tuhan mendatangkan berkat 153 ekor ikan, maka Petrus sujud menyembah Tuhan Yesus. Dia bilang, ampunilah dosa-dosa kami, Tuhan. Lalu Yesus memberikan perintah kepada Petrus, kan kujadikan engkau penjala manusia, ya, yaitu pekerjaan rohani. Jadi apabila Anda ingin mendapatkan kesuksesan, ya, dari Tuhan, Anda harus berubah, ya, dari pekerjaan duniawi beralih profesi menjadi pekerjaan rohani. Ya. Dalam dunia marketplace, pekerjaan duniawi, Anda sebagai profesi bisnismen atau profesional, Anda boleh menjalankan sehari-hari, ya. Tapi tunjukkanlah pekerjaan rohani juga. Anda sebagai bisnismen, kalau bisnis yang baik, jangan nakal, yang selalu dipimpin kebenaran. Kalau kualitasnya memang KW1, katakan KW1, jangan KW3 dikatakan KW1, saudara, ya. Itu namanya penipuan, ya. Kalau seandainya kata saudara menjadi seorang profesi kepolisian atau hakim, janganlah menerima suap dan berikanlah keputusan-keputusan yang benar, ya, membela yang benar dan menyalahkan yang salah. Jadi Yesus Kristus memanggil mereka sebagai pengikutnya, kemajuan atau disebut lompatan ikan, ya, dari penjala ikan menjadi penjala manusia, dari pekerjaan duniawi menjadi pekerjaan rohani. Nah, setelah itu, saudara, iman ini apakah mundur atau maju, ya? Sukses di sorga, ya. Anda belum dianggap sukses jika hanya di dunia, sebab apa yang Anda miliki di dunia bersifat sementara dan setelah meninggal harus ditinggalkan semua. Ya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah kepada segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya. Jadi kematian adalah peristiwa yang pasti terjadi dan tidak bisa dihindari oleh siapapun, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Berapapun banyaknya kekayaan dan kemuliaan yang Anda dapatkan di dunia, tidak ada artinya jika setelah mati tidak masuk surga. Investasi di surga,
masuk ke dalam surga mendapat upah dan kemuliaan, ya. Memenuhi syarat-syarat masuk kerajaan surga, percaya Yesus dan mentaati firman-Nya, ya. Banyak berbuat amal penginjilan dan pelayanan, ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, Yohanes Pembaptis. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah kerajaan Allah itu? Terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah, ya. Itu negara, ya, kita lihat. Pemerintah kerajaan Allah, berbicara pemerintahan berarti kita berbicara 3 hal yang sangat penting. Ada suatu struktur organisasi yang besar, adanya pejabat yang akan mengisi struktur dan mengatur rakyat dalam negara itu, adanya hukum dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurus rakyatnya. Untuk jelasnya kita ambil contoh sistem pemerintahan kerajaan duniawi, ya, pemerintahan Indonesia. Kita mulai dari seluruh rakyat Indonesia, RT, RW, lurah, camat, para bupati, para wali kota, para gubernur, ya, para menteri, para presiden. Hanya satu presiden, ya. Posisi Anda di mana? Dan Allah telah menetapkan berapa orang dalam jemaat: pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh, ya. Jabatan Anda mulai dari mana, ya? Dari jemaat biasa bertumbuh menjadi seorang pelayan, ya, melayani Tuhan, memimpin, menjadi gembala sidang dan mengajar, guru Injil dan para nabi dan rasul, dan yang tertinggi Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah upah, ya, sesuai pangkat dan jabatan saudara. Investasi di surga juga berupa persembahan, ya, beramal, berbuat baik, menolong orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan, ya, mengasihi orang-orang dengan belas kasihan, itu disebut beramal, ya. Tidak pelit, royal. Ketiga, pelayanan, ya, kita jangan berdiam diri, tidak berbuat sesuatu, tapi kita melayani, ya, menjadi terang dunia dan garam dunia, ya, menjangkau orang-orang yang terhilang, yang tidak mengerti tentang arti keselamatan, yang tidak tahu orang-orang itu terhilang, berdosa, hopeless, putus harapan, ya, meraba-raba mencari keselamatan. Nah, kita harus terangkan, kita harus samperin dan terangkan bahwa setiap manusia berdosa, butuh penebusan oleh percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga jiwanya diselamatkan, ya. Dan setelah itu kita juga harus bermanfaat bagi sesama manusia. Amanat agung, ya, mempunyai visi, misi, dan motivasi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus menganjurkan kita menginvestasikan uang di surga, saudara. Matius 6 ayat 19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apakah Anda sangka rumah yang disediakan Tuhan Yesus untuk tiap orang sama ukuran, tipe dan fasilitasnya? Bapak bisa lihat ada gambar rumah jemaat, rumah pengurus, rumah pendeta. Saudara yang kasih dalam Kristus, itulah saudara bahwa kita ini mempunyai satu tujuan, harus sukses di sorga dan sukses juga di dunia, ya. Sehingga kita pada waktu meninggal dunia, Bapa di sorga telah menyediakan rumah besar kita di sorga, dan pasti masuk sorga. Itu yang disebut keselamatan. Apa arti keselamatan? Keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula, ya. Rancangannya itu serupa gambar Allah, ya. Pada waktu Alkitab berfirman, Kejadian 1 ayat 26, Tuhan Allah mencipta manusia serupa gambar Allah untuk menguasai, mengelola dan mengembangkan dunia ini, atau yang disebut otoritas. Nah, ya. Jadi akan dikembalikan ke gambar serupa atau disebut kodrat ilahi, sehingga kita menjadi manusia-manusia baru, dan dari manusia baru ini kita menanggalkan manusia lama, menanggalkan kodrat dosa, menuju kepada manusia baru yang tujuannya adalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, sehingga kita yakin dan percaya setelah kematian kita meninggal, rohnya langsung masuk surga. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.